Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana ada seorang pemuda yang sangat cerdas. Dia ini berani berhadapan dengan para polemikus dan di dalamnya juga ada Ustadz Tsuma. Kita akan melihat bagaimana seorang pemuda ini akan beradu argumentasi serta mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar yang dilontarkan oleh Ustadz Tsuma bersama dengan teman-teman polemikus yang karena mereka ini kerap kali selalu di dalam perdebatan atau diskusi membahas tentang Alkitab, sedangkan membahas tentang kitab suci mereka itu sangat minim atau kurang dan juga kadang mereka tidak mau untuk membahas hal itu. Kita akan melihat bagaimana keseruan debat dan bagaimana juga seorang pemuda cerdas ini akan mematahkan segala sesuatu yang dibawakan oleh Ustadz Tsuma dan para teman-teman polemikus. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Kalau kami mungkin nggak bisa dibilang kayak kau bilang tadi muntah kau bisa makan. Apa yang keluar dinajiskan yang keluar dari mulut. Jadi kalau ada muntah yang keluar dari mulut itu najis. Tapi ketika Anda makan sesuatu yang najis itu masuk ke dalam mulut Anda, jadi halal kan? Babi aja yang nyata-nyata haram, begitu masuk ke dalam mulutnya Kristen jadi halal kan? Apalagi yang hanya level najis. Gimana? Di hukum Taurat itu haram, tapi ya haram. Tapi begitu masuk ke mulutmu jadi halal kan? Enggak begitu, nggak salah kau itu anak muda. Lu kok salah pula? Yesus berkata di dalam Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Langit sudah lenyap apa belum? Belum, berarti masih haram babi itu. Tapi karena kalian sama dengan tipikal iblis, menghalalkan yang diharamkan Tuhan. Makanya Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa babi itu jadi halal? Ada nggak dalilnya? Ayo. Disinilah iblis. Sebentar, Henry. Disinilah pentingnya pendidikan itu biar jangan salah tafsir. Coba jelaskan. Mendapatkan pendidikan ya, formal. silakan. Ya. Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Seketika jadi halal itu gimana? Siapa perintahkan? Silakan. Perjanjian lama yang Silakan. Kamu terangkan di mana Tuhan yang berfirman di Imamat kembali menghalalkan apa yang diharamkan di Imamat 11 itu. Tunjukkan dalilnya. Silakan. Secara ilmu. Kenapa kau tanya imamat perjanjian lama sudah nggak berlaku lagi? Bang Juma itu siapa yang membuatnya tidak berlaku? Untuk dia hukum Taurat yang seperti halal haram itu nggak lagi dipakai. Siapa yang menyatakan itu tidak berlaku lagi? Siapa yang ngajarin? Sedangkan Yesus berkata Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Apa yang dikatakan Yesus itu bukan seperti kau membalik telapak tangan memahaminya. Ya, justru itu terangkan. Bagaimana sesuatu yang haram kok tiba-tiba jadi halal? Coba kamu terangkan, silakan. Makanya ada sarjana teologi, ada universitas. Untuk kalau kayak kau semua, untuk menggoda orang untuk menjadi pembohong, gitu. Ada sekolah STP untuk mengentaskan para pembohong, gitu. Pendidikan formal, tapi saatnya Anda kemudian menjelaskan ke kita di sini. Di sini ada 5.000 orang. Ketika Tuhan kemudian memproklamirkan, jangan engkau makan babi, haram itu bagimu. Kristen muncul menghalalkan. Tolong, nggak ada cerita perjanjian lama, tuyul. Yang mengatakan itu perjanjian lama siapa? Siapa yang mengatakan itu perjanjian lama? Nggak, kau baca rupanya perjanjian lama. Siapa yang mengajarkan ente bahwa larangan makan babi itu perjanjian lama? Siapa yang ngajari? Para rasul dari Hong Kong. Siapa rasul kau itu? Siapa rasul yang ngajarin itu? Ayo, justru yang Anda... saudara, dengarkan dulu saudara. Sekarang yang kau maksud gimana? Imamat 11. Kesimpulannya, saya katakan kepada saudara, ketika seekor babi tidak ada hukum haram baginya, seekor kerah tidak ada hukum haram baginya, apa bedanya dengan Anda? Seekor kerah dengan Anda bedanya apa? Sama-sama tidak memiliki hukum haram. Apa bedanya? Al-Quran saya mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu lebih hina, lebih rendah, lebih nista daripada seekor binatang. Tidak diharamkannya makanan kepada babi karena dia babi, tak berakal. Haramnya makanan kepada manusia karena mereka punya akal.
Ini yang ini yang dicobai oleh iblis untuk dihilangkan. Apa yang diperintahkan Tuhan? Melihat sisi lemahnya manusia, perut manusia itu senantiasa ingin diisi. Iblis datang ke situ. Ketika iblis mengatakan, Tuhan mengatakan, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan ini. Iblisnya datang, makan aja. Ketika Tuhan datang, jangan kau makan babi. Iblisnya datang, makan aja. Itu yang terjadi kan? Maka muncul pertanyaan, siapa yang mengatakan babi itu halal? Mana dalilnya? Tunjukkan ke kita, biar kita pelajarin. Ada enggak? Tak akan ada. Yesus mengatakan Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi setitik pun dari hukum Taurat tidak bisa dibatalkan. Pakai tasdid. Ayo, mau kemana kalian? Ayo, mau kemana? Masuk ini. Ah. Mana tertulis tadi kau bilang bahwa Allah memerintahkan kepada Adam jangan memakan buah terlarang ini. Ada di Al-Quran kayak gitu? Ada di dalam kitab Kejadian. Jangan ke Al-Quran. Jangan kau kitab kami tahu. Tuyul itu bukan kitabmu. Cak Kangkung itu kitabnya Yahudi. Malu kau nanti. Berarti berarti imamat tadi Cak Kangkung itu kitab Yahudi, nggak berlaku untuk Kristen. Ya emang betul. Makanya saya mengatakan. Dengar. Imamat kitab Yahudi cuma. Oke. Bukan kitab Kristen. Oke. Kenapa kau suruh kami mematuhi imamat itu punya Yahudi? Baik. Lalu kenapa Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus kalian dari hukum Taurat? Untuk menebus dosa kami loh. Nenekmu kiper di dalam Galatia 3 nomor 13. Untuk itulah Kristus mati untuk menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Ternyata hukum Taurat bukan untuk kalian. Lalu kenapa Yesus mati untuk kalian di atas untuk membunuh Taurat? Untuk apa? Kenapa? Kenapa Yesus mati di atas pohon? Yesus mati. Nah, Mana di atas pohon dia? Kau ngarang-ngarang aja kau. Loh, bahasa Yunani-nya sunnah. Sunnah itu artinya terlalu cerdas tuh, Bung Juma tuh terlalu cerdas. Jadi Juma, sekolah dulu teologi Juma agar sudah. tafsir. Artinya Juma. Saya tidak perlu sekolah kalau makanya tujuannya dibilang untuk nipu-nipu orang, nggak perlu. bukan menipu agar jangan salah. Jadi Juma kalian ini enggak menghargai etika Bung Juma keilmuan. jangan salah Kok pasangannya. etika keilmuan gimana? Di dalam Jadi agamamu. Juma, sarjana saudara. teologi ya, STH 6 tahun loh untuk membahas ini. Bukan kayak kau baca-baca lalu menafsir suka perutmu. Nggak Untuk boleh gitu. apa? Nggak ada 6 etika keilmuan. tahun. Asal kok Bang ini Juma namanya terlalu penyesatan. cerdas. Kemana? Untuk Apa kau cerdas apa? apanya? Kok cerdas pula si Juma ini? Ngomong. Saudara, jangan merepet ya, jangan merepet. Kamu mengatakan 6 tahun. Para sarjana teologi melakukan kajian, melakukan penelitian. Tapi apa endingnya? Mengajarkan kemudian menyembah kepada anak bayi. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kayak gitu? Lagian nih, saya sampaikan kepada kalian. Di dalam kitab saudara doktrin Paulus mengatakan, 2 Korintus 10 nomor 5. Dikatakan bahwa aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua ketinggian pengetahuan. Itu jelas itu di dalam kitab kalian. 1 Korintus 1 nomor 19. Karena ada tertulis, aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu dalil. Jadi percumanya kalian itu sekolah tinggi-tinggi. Makanya tidak ada satu disiplin ilmu yang dihasilkan dari Bible yang kemudian fungsinya untuk kemaslahatan kehidupan kita manusia ini. Nggak ada. Anda mau ngulik-ngulik Bible sampai Anda bungkuk, Anda tidak akan pernah menemukan satu ilmu yang bermanfaat untuk manusia di dalam Bible, untuk kemaslahatan umat manusia. Tak ada, kecuali dogma dan doktrin saja. Oke, pahami itu. Makanya kita kembali kepada yang tadi. Kenapa di dalam agama Kristen tidak ada yang haram? Kok sama seperti kerah? Kerah tidak ada aturan dari Tuhan. Kerah, ya paman, jangan kau makan babi ya. Kerah, ya paman, jangan kau tidak bersunat ya. Tidak ada aturan itu pada kerah. Kenapa? Kerah tidak kemudian dilengkapi dengan akal. Oh, kalian ada akal, kok hidupnya kayak kerah? Itu loh pertanyaan saya. Apa kayak kerah Juma? Lah, Yesus berkata, Kenapa lah? Apa yang Yesus cerdas di berkata, komunitas api itu? Yesus Kalau gitu, berkata, kayak gini, Matius 5 nomor 20. Dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Bagaimana mungkin kemudian orang Kristen lebih baik daripada hukum Taurat? Sedangkan di Kristen sudah tak ada lagi haram, semuanya halal. Ayo. Jadi kalau halal, kenapa jadi kau yang marah-marah kalau kami halalkan itu? Loh, ini diskusi lintas saja. agama, Cak Ayu. Iya. Agama Kristen itu agama misi. Agama misi, agama yang diajarkan supaya Kalau orang kami halalkan tidak Bung Juma, menganut agama kenapa itu. rupanya? Kan tidak merugikan boleh. Islam. Orang Indonesia Masa harus tadi kau paham. bilang nggak boleh? Kalau Dengarkan kami saya, halalkan kok dengarkan saya. kerugian dari Kalau Islam. agama Kristen itu agama tradisi atau agama silsilah, tak apa-apa, silakan aja. Tapi masalahnya agama Kristen itu agama yang disiarkan kepada orang yang sudah beragama. Jadikanlah seluruh manusia di atas muka bumi ini menjadi pengikutku. Kami nggak mau. Supaya yang lain tidak jadi korban untuk menjadi Kristen. Saya jelaskan bahwa di dalam agama Kristen itu tidak ada hukum haram sama seperti kerah. Coba tunjukkan hukum haram untuk kerah, nggak ada. Tolong tunjukkan hukum haram untuk orang Kristen, tak ada. Orang Islam haram ini, haram itu. Orang Yahudi haram ini, haram itu. Kristen semuanya halal. Bedanya dengan kerah apa? Itu loh pertanyaan saya. Sederhana bukan? Jadi apa yang dirugikan dari Islam kalaupun nggak ada syarat Kok berbicara rugi? Kok berbicara rugi ataupun untung? Saudara,
Kenapa kalian menyerang kekristenan Juma? Lo kok menyerang kekristenan? Hei, di dalam ajaran agama Kristen, Apa salah kekristenan? Kenapa harus diserang? tidak ada yang salah selama Kristen itu menjadikan agamanya sebagai agama silsilah. Masalahnya Kenapa harus sekarang, memaksakan agama silsilah? saya tidak Pertanyaannya- memaksakan, justru kamu yang memaksakan. Enggak, bukan. Kenapa kalian menyerang iman kekristenan dengan begitu Kenapa mengerikan? saya menyerang agama Kristen? Siapa bilang saya menyerang? Saya bertanya. Artinya Hei, Juma, saudara, itu dengarkan. kalau kau nggak ahli di bidangnya menjelaskan itu namanya Siapa penyesatan. yang ahli di Bible hadirkan di sini? Saya ingin tanya jawab dengan dia. Siapa yang ahli? Sekolah dulu kau teologi ya. Teologi ya? Baru terangkan. Hah? Kamu suruh saya kemudian sekolah teologi. Habis itu saya keluar Tanya dari dulu, pendusta. Habis saya keluar dari STT, sekolah tipu-tipu. Saya tipu orang gitu. Kamu merasa tertipu nggak ketika Anda dikatakan Yesus itu Tuhan? Merasa tertipu nggak Anda? Enggak lah. Nggak tertipu. Berarti akal Anda nggak berfungsi. Bagaimana mungkin Tuhan itu bayi? Kok jadi kau nyimpulkan orang yang Ini beriman? memang betul. Karena Yesus sendiri Kenapa mengatakan. lah kau kepanasan Juma? Loh, Urusan kok jadi apa saya- samamu? Loh, kok jadi yang panas? Kok saya jadi panas ya? Panas kan? Enggak. Kok biasa aja pun. Jadi kadang kami heran loh, kok bisa kayak gini ya? Loh, kok bisa kayak gini ya? Saudara, kamu lihat di dalam Matius 28 nomor 19. Pergilah ke Iya, seluruh itu- dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Markus 16 nomor 15 nomor 16 17. Beritakanlah Injil kepada semua manusia. Siapa yang percaya baptis, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Enak aja kalian mau membaptis saya, membaptis kami. Enak aja kalian ingin menjadikan kami pengikut Kristus. Nenekmu kipel, hadapi dulu kami. Buktikan kebenaran agamamu. Baru kalian jadikan kami sebagai pengikut Kristus. Amit-amit. Gak mau kami. Makanya kami menerangkan. Ayo, kalau kalian mampu membuktikan bahwa pengikut Kristus itu adalah beda seperti kerah, mungkin ada yang bisa. Tapi orang Yahudi punya aturan main. Orang Islam punya aturan main. Ada haram, ada halal. Yahudi Islam sama seperti itu. Karena mereka diajarkan oleh nabi-nabi. Nah, Kristen tak ada yang haram. Apa bedanya dengan kerah? Oh gitu, berarti kau mempermasalahkan amanat agung itu? Kok amanat agung jahat pula yang jadi? Yang saya bertanya, kenapa di agama Kristen itu tak ada yang haram? Sedangkan Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam sorga. Ayo, bagaimana mungkin dikatakan Kristen lebih baik dari ahli Taurat, sedangkan tak ada lagi hukum haram di dalam agama Kristen? Coba Anda baca Matius 23. Baca sekarang, jangan butuh waktu lama. Baca Matius 23 nomor 1 nomor 2. Jangan kau mengikuti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Mereka menduduki kursi Musa, tetapi mereka hanya berkata tentang hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktikkan. Jangan kau ikuti itu. Jadi ikut yang mana? Yang mengatakan dan yang mempraktikkan. Yang mempraktikkan hukum Taurat itu yang kau ikuti, kata Yesus. Nah sekarang Apa orang yang Kristen, praktekkan? ya orang Yahudi lah, orang dia punya kitab. Orang Kristen kayak datang Orang Kristen Yahudi, itu Yesus berkata orang Yahudi itu ular beludak. yang membunuh dan menyalib para nabi, sama seperti kalian ini nah. Yahudi itu keturunan ular beludak. Yang membunuh para nabi, yang menyalip para nabi. Ya. Baca Matius 23 nomor 36, aku baca. Keturunan Jangan, Juma. ulat bulu, keturunan ular, Tanya kau, keturunan Juma. ular. Apakah kau- Bagaimana? apakah kau mengikuti Dengarkan dalilnya, Juma? dengarkan dalilnya. Bagianlah, Juma. Bagaimana Masa kau jangan? engkau akan mengatakan dirimu terselamatkan dari api neraka, sedangkan sebagian nabi-nabi engkau bunuh, sebagian engkau salibkan. Engkau tidak akan lolos dari api neraka. Baca Matius 23 nomor 36, endingnya di situ. Baca pelan-pelan, Cak, yuk, supaya belajar. Ayo. Jadi Bang orang Juma, yang sampai kemudian kapan, Bang Juma? membunuh nabi, menyalip nabi, itu adalah ular belodak. Kalianlah itu. Ayo. Ini pelajaran, Bung. Untuk kemudian menggelitik akal Anda supaya berfungsi. Bukan saya menista, enggak. Saya baca dalil. Anda tadi lagi satu PR-nya. Siapa yang mengajarkan Anda mengatakan kitabnya orang Yahudi itu perjanjian lama? Itu ajaran siapa yang mengatakan itu? Sedangkan perjanjian yang Anda sebut perjanjian lama justru adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Mana dalilnya? Yeremia 31 sampai nomor 33. Apa kata Tuhan di situ? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yaitu, aku akan memasukkan kepada setiap batin Bani Israel dan Yehuda, yaitu hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu justru adalah perjanjian baru. Kalian sebut sebagai perjanjian lama. Kata siapa? Ayo, siapa yang ngajarin kalian mengatakan hukum yang datang kepada Bani Israel itu adalah hukum lama, perjanjian lama? Siapa yang ngajarin? Ayo. Siapa yang ngajarin? Aku apa masalah? Kalau kami buat perjanjian baru, apa masalahnya Cuma? Kenapa kalau kau bermasalah dengan kalian? Katanya disuruh sekolah. Apa masalah Islam? Katanya disuruh sekolah. Katanya disuruh Begini sekolah. loh, kalau dalilnya di kan sekolah ada. lah, itu kan Aku benar, Tuhan, Cuma. aku Teologi- Tuhan teologi akan yang di bidang mengadakan kajian, perjanjian yang ada baru. pendidikan formalnya di sarjana teologi STT. Tidak ada guna-gunanya perjanjian-perjanjian Nggak ada sekolah-sekolahan guna, kalau kita tutup urusannya aja lah STT hanya Indonesia ini, nipu. Cuma. Kita tutup. Buat apa Masih gini, Cuma. tinggi-tinggi kalau sekolah hanya untuk mencetak para pembohong dan penipu, pendusta, penyesat? Untuk apa? Untuk apa? Berarti untuk apa sekolah sarjana teologi ya? Ya, untuk Berarti apa? nggak usah. Kalau tujuannya hanya untuk menipu dan menyesatkan manusia, untuk apa? Siapa pula menipu Cuma? Itu bukan bidangmu. Kenapa kau tuduh sekarang menipu? seluruh Itu lulusan bukan teologi bidang Kristen. kajianmu. Kenapa kau jadi ahli di bidang bidangmu? Kita buktikan aja, sederhana aja kita buktikan kebohongan mereka. Kenapa kau menjelaskan yang bukan bidang kalianmu? Seluruh sarjana teologi
akan mengajarkan kepada orang-orang bahwa hukum Taurat itu adalah perjanjian lama. Seluruhnya, sarjana teologi, itu adalah kebohongan sepanjang sejarah umat manusia. Paham ente? Kenapa? Dengarkan dalilnya. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Dengar kupingmu. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yaitu, aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Pertanyaan saya, hukum Taurat menurut Tuhan yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel dan Yehuda, itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Jujur. Hukum Taurat perjanjian lama. Nah, itu kau penipu, pembohong, pendusta. Sudah jelas-jelas dalilnya. Hei, tadi saya sudah membacakan dalilnya. Baca, buka. Kalau perlu, lihat di Bibelmu. Plototin 1 jam. Baca huruf demi huruf. Kenapa? Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Perjanjian apa? Perjanjian apa? Perjanjian apa? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Yaitu, Ya. aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Apa isi perjanjian barunya? Taurat atau bukan? Masalahnya situ. Berarti Taurat itu, hei, dengar. Artinya apa? Berarti Taurat itu Yang adalah tahu perjanjian baru. Berarti Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan. Salah. Nah, sekarang Kau sudah pertanyaan tahu saya, Taurat perjanjian lama. Kenapa? pertanyaan Kau saya, perjanjian lama, Taurat. sekarang Kenapa pertanyaan kau beli saya, ayat Jumat? dari mana Karisteng mendapatkan ilmu kalau Taurat itu perjanjian lama? Dari mana dapat ilmunya? Silakan jawab. Hadirkan lulusan teologi terbaik dan yang paling mahir menipu di sini. Hadirkan. Saya ingin lihat bagaimana kelahian dia menipu saya. Hadirkan di sini segera. Siapa di sini yang hadir? Heston, kamu penipu ulung dari STT atau yang mana? Hadirkan. Tolong tunjukkan data di dalam agama Anda, dari mana asasnya, apa akarnya, sampai kalian mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama. Ayo. Siapa? Ada yang bisa? Bambang Nursono, ajak sini. Pendeta siapa lagi? Yang paling hebat katanya di Kristen. Ajak ke sini, suruh hadapi Bang Suma. Dari mana ilmu Kristen dapatkan sampai mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu disebut perjanjian lama? Dari mana ilmunya? Silakan. Saya kasih waktu Anda berbicara 6 bulan, lebih 2 jam. Silakan. Kita semua tahu cuma itu perjanjian Taurat itu seperti penghapus burung tekukur yang penumpahan darah hewan untuk pengampunan dosa itu perjanjian lama. Kenapa kau melintir-lintir orang Kristen? Saya bertanya apa? Dari mana ilmunya Karisteng mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama? Jawab itu, jangan curhat. Ginilah cuma kalau kau yang keahlinya menerangkan jadi payah. Mengada-ada kau cuma. Jadi kadang kami di bawah ini cuma siarkan gini cuma. Kalau kau ingin mensiarkan agamamu, terangkan saja agamamu. Nggak perlu begini Saya cuma. tanya, perjanjian Gini, baru Juma. Tuhan kepada Bani Israel adalah hukum Taurat. Dari mana Karisteng di luar kelompok Israel justru mengatakan hukum Tuhan itu adalah perjanjian baru lama? Dari mana ilmunya? Yang ngajarin siapa? Meow. Cuma ini ya. Gimana? Gimana? Kau boleh mengatakan agamamu baik, tapi jangan bilang agama orang lain itu buruk. Artinya begitulah sifat yang seharusnya. Kadang kami ini ya, kami kenapa orang ini? Macam urusan apa sama Islam? Kenapa harus diserang kekristenan ya? Allahu Akbar, Masya Kami Allah. kasihan ya kalian loh. Taruhlah dulu kau cari koin di koma. Tapi kan Allahu Akbar, Masya Allah. caranya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Kenapa saudara. harus jelek-jelekkan agama orang? Saudara, ada nggak perintah di dalam Bible perjanjian baru untuk menjadikan orang Islam ini menjadi pengikut Kristus? Ada nggak perintahnya? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi seluruh bangsa. Jadi maksud lo, kami maunya jadi pengikut Kristen aja gitu? Nggak usah kami kemudian belajar? Kalau kau mau ya bisa jadi pengikut Nggak bisa Kristus. kalau kau mau. Perintahnya di situ jadikan. Itu perintah atau bukan? Oh, begini. Mana Ya pemasaran begini. itu? Loh, jadikan. Nggak ada masalah. Kalau kau nggak jadi Kristen pun nggak masalahnya. Mana dalilnya? Kan sudah jelas. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Tanya dulu, Jadikan. coba. Ada Wajib kenapa nggak itu? dipaksa? Wajib nggak itu? Sorry, cuma sorry lah kalau kau masuk Kristen. Karena kau masuk sudah masalah. terbentuk Kau masuk Republik Kristen, Indonesia. bukan Tapi sebelum negara ini menjadi republik, pemaksaan terjadi di mana-mana. Itu Kenapa, aja ayu yang terjadi. Jadi nggak pernah Kristen pasal Satu, juga. satu lulusan lah kita. Ternyata kita satu perguruan. Jadi jelas itu. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadikan itu perintah. Kalau Al-Quran beda. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu telah semuanya kuserahkan dari Tuhan. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kafir silakan kafir. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Lalu dalam agama Anda, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Makanya Katolik kerajaan Romawi menyerang semua negara yang ada di bawah jajahannya untuk jadikan sebagai agama Katolik pengikut mereka. Karena itu wajib Ya, Pak. hukumnya. Romawi. Ya. Oh, salah kau. Dari sanalah Ekspansi Kristen itu. Dari sanalah Ekspansi Kristen perluasan bermuara. wilayah. Dari dulu memang begitu. Yunani kuno, Persia kuno, ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaan. Iblis menjadikan bangsa yang punya pengaruh ini sebagai senjata untuk mendapatkan pengikut banyak. Paham? Sampai sini paham?
Kau jangan ngarang-ngarang lah. Lo kok jadi pura yang ngarang-ngarang? Yesus berkata Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya Yesus? Percaya dong. Kalau Anda percaya Yesus, berarti apa yang diucapkan Yesus itu wajib hukumnya terjadi. Sekarang, pernah nggak ada makhluk datang mengaku sebagai Kristus dan pengikutnya banyak di atas muka bumi ini? Ada nggak selain Kristen? Kalau bukan Kristen dan bukan Paulus, ada nggak selain mereka ini? Tak ada, Cak Ayu. Ini data, Bung. Islam datang untuk menyelamatkan kalian dari tipu daya iblis. Udah Berterima usah kasih. gantian lah cuma aku dulunya Islaman dua. Kasih kau aja nanya. Biar gantian. Kalau tak gantian lah, masa kau aja nanya? Kalau nanya-nanya terus ya, apa hebatnya? Langgeng Jawa dulu, langgeng Jawa dulu bentar. Iya, lagi jauh dulu. Lagi jauh. Langgeng jaket nah, sama-sama nyanyi kita, nggak apa-apa. Iya, iya. Apa gitu? Karena aku Si nanya Bunda ya. juga. Si Bunda juga. Bunda. Lah. Nah. Ya, silakan. Oke, gitulah, ganti-gantian. Oke, aku Ya. nanya semua. Iya, silakan. Tawa dulu kemudian, hai gitu. Hai, nenek oke kan. Kalau siapa si Ardi, cangkrik gitu. Oke, ganti dulu ya. Ya, silakan. Di antara semua nabi cuma, Siap. oke, hanya ada nih ku baca ini bahwa Nabi Muhammad pernah terkena sihir, benarnya itu? Yes. Pernah Nabi Muhammad terkena sihir. Ya. Apakah sihir ini dari iblis? Dari si jahat? Ya, betul. Oke. Berarti ada seorang penyihir yang dia niatnya jahat menyihir Yes. Nabi Muhammad dan sihir Ya. itu terkena terhadap Nabi Muhammad, benar? Ya, betul. Bagaimana mungkin seorang nabi bisa terkena sihir? Jangankan kena sihir, dibunuh aja bisa. Beda memang dia. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrullah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Jelas itu. Dan Nabi Muhammad hanyalah seorang manusia yang kemudian dinobatkan rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dia dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang menjadi murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Anda tahu? Anda paham? Anda ngerti kalau Nabi Musa pernah kena sihir? Paham? Oh, nggak pernah Nabi Musa kena sihir. Wah, bahaya ini. Terkecuali di Quranmu ya. Tapi di Alkitab tidak pernah Musa kena sihir. Wah, bahaya ini. Di mana? Tunjukkan terkecuali di Quranmu ya. Itu di luar kendaliku. Tapi di Alkitab coba tunjukkan di mana Alkitab dikatakan Nabi Musa di Alkitab terkena sihir. Yang Allahnya adalah Allah Bapa. Mana kapan Musa kena sihir? Jangan ngarang lah, Wah. Nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Hah? Nggak pernah. Serius Mana itu? Musa kena sihir? Tunjukkan ayatnya lah, Wah, serius itu. Mana ya? Kau macam orang masuk angin. Tunjukkan aja. Kalau nggak salah di Keluaran 9 nomor 11 coba Anda baca. Keluaran 9 ayat 11. Kau jangan tanggung jawab ya. Iya, coba aja. Silakan. Bentar. Ya, sambil Ya. ketep layar teman-teman, ketep layar ya. Ini nggak ada ini. Masa? Mana? Coba dibaca. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa. Ahli-ahli itu ya, oke. Karena bara-bara itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara. Sama Ya. seperti semua orang Mesir. Di mana sini Musa kena sihir? Kau jangan ngarang-ngarang kau. Nah, sekarang pernah kena tulang nggak dia? Siapa kena tulah? Tadi kau bilang kena sihir. Nanti iya aku Tulang dengan dulu. sihir itu bedanya apa? Oh, Sihir sama. ikuti kau. Hah? Enggak, aku ikuti kau cuma. Apakah Musa kena tulah? Iya. Beberapa tulah yang terjadi pada masa itu. Oh, Ada berapa kau tulah yang jangan terjadi? ngarang-ngarang. Ada berapa terjadi pada saat itu? Musa Ada kena berapa? sihir, kau bilang nggak mampu kau tunjukkan ayatnya. Cuma, diam dulu. Lalu kau Nah, bilang sekarang Musa kena kalau tulah Dia beda. dibuka. Kalau tulah Di mana beda. Musa kena tulah? Tunjukkan ayatnya. 9 tulah yang terjadi kepada kaumnya. Di mana Musa kena tulah? Kau jangan ngarang. Makanya kau bilang sekolah teologi ya kau. Hei, Yang saudara, ada. saudara, Ini kalau ketika nggak kemudian- menerangkan, saudara. Nah, Makanya ketika kemudian ini anggota API komunitas ini, makanya kau penyesat. Ngarang aja kerjamu. jadi Musa tidak pernah kena Tapi tulah. kau punya nama besar. Saya tanya dulu, Musa tidak pernah kena tulah. Kena, keluaran Musa 11 nomor tidak pernah 1. Jadi tulah nggak tunjukkan pernah. ayat. Biar Nggak kau baca. pernah. Nggak usah kau baca, cuma aku yang baca. Ku tanya Si dulu Abdul sama Kau baca, mu. kau. Jadi Nabi Musa itu tidak pernah kena tulah. Kena lah, keluaran 7 nomor 1 kok. Keluaran 11 nomor 1. Nah, Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Keluaran 8:12 juga. Lalu Maka Musa ayat berapa cuma? Biar aku kasih. Keluaran
Keluaran 8 juga 12 lalu Musa dan Harun Katakan aja Hendy. Keluaran 8 ayat 12 lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun dan Musa kena tulah. Keluaran berapa? Buka. Diam aja dulu, dibacakan. Baca orang bau bos kau. Kenapa sih kau Bukan marah-marah? biar aku ketik. Keluaran 8 ayat berapa? 12. Bukan, jangan berbohong gitu. Oke. Keluaran 8 12. Oke, aku baca ya. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Di mana Musa kena apa? Kena tulah. Baca ke bawah Di terus. mana? Baca terus, baca. Makanya sekolah kau dulu sekolah teologi harus ngomong baca kerja-kerja kau Baca satu-satu. dulu, dibaca dulu dong. Mana nenekmu GPR? Kalau orang awam bisa lah kok tipu Juma. Kami hai. Gitu ya? Tunjuk Bisa nggak, Hendy, saudara? tunggu kau Hendy dengan Juma. Terlalu sombong. Bisa nggak kamu bacakan saya pelan-pelan? Bisa nggak kau bacakan saya pelan-pelan Keluaran 4? Boleh nggak? Boleh. Enggak marah-marah aku. Yang aku kesesalkan kau mengarang-ngarang. Jangan gitu. Tunggu, sabar dulu. Mula, kita nih Saya mau jatuhkan kesombonganmu ini. Ketik di Google-mu. Kau kan buka laptopmu itu. Yang kau pikirnya bodohkan kami Kristen ini. Silakan, kita belum masih berbicara mengenai sihir. Saya belum menyerah. Sekolah Itu lah, pertanyaan Anda. artinya, Saya biar hanya ahli menunjukkan kau di dalil. bidangnya. Biar layak kau Silakan, mengatakan itu. jangan sombong dulu. Jangan Hargai sombong dulu. etika keilmuan. Jangan sombong dulu. Kampusmu mengatakan waktu kau wisuda dikatakan Paman. kepada seluruh mahasiswa. Baca cepat, baca. Hari. Baca. Apa ayat Cari berapa? pula. Aduh, Ayat berapa? gimana dong? Nah, itu udah aku baca tuh. Apa bacanya? Keluaran 8 ayat 12. Keluaran Keluaran 8 ayat 12. Aku yang baca kok. Keluaran Oh, entah aku ganti, tenang aja kau. Hmm. Empat. Oke, keluaran 4 ayat 12. 6. Ayat 6. Enggak masalahnya. Ya. Ya, aku buka. Oke. Sekarang poin kita, kau berkata bahwa Musa pernah kena sihir, Musa pernah kena tulah, ya kan? Ya, Melalui ayat ini, biar aku baca. silakan. Keluaran 4 ayat 6. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Oke, di mana apanya? Kenapa tangannya itu? Tetapi dia disembuhkan, ini menandakan bahwa dia dari Allah ini. Dia nggak dikutuk di situ. Tangannya kenapa Coba. tangannya? Tangannya Oh. kenapa? Kena Tangannya kusta. kenapa? Kena kusta. Kena kusta putih. Oke, tunggu cuma. Kena kusta. Setelah Dia seorang nabi kena kusta. Oke, jadi nabi itu manusia biasa. Makanya terjadi tulah, terjadi musibah, terjadi kecelakaan. Sekarang Kalau aku tanya sihir itu kau. nggak masalah pun. Nabi Muhammad Cuma, Sallallahu apakah Alaihi di Wasallam situ? Apakah Allah jelas kena kusta di sana, menandakan kalau dia itu untuk dia itu diuji bahwa itu dari Allah itu. Aku adalah Allah, kau maka dengar, diuji bahwa itu dari Allah. dengar, Aku dengarkan adalah saya, dengarkan. Berbicara mengenai sihir, Al-Quran menjelaskan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dijelaskan bahwa dia itu karena manusia biasa. Jangan sampai dituhankan. Begitu juga Nabi Musa, jangan sampai dituhankan. Kenapa? Karena umatnya pada saat itu kemudian mencari Tuhan itu seperti apa. Sampai-sampai umatnya membuat kemudian patung dari tembaga. Paham? Dari tembaga yang berbentuk sapi lembu. Nah, sehingga Tuhan membuktikan bahwa Musa itu adalah manusia biasa. Masukkanlah tanganmu kemudian dalam bajumu. Maka dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta. Apa bedanya dengan sihir? Celaka kan? Oleh karena itulah kemudian saudara, ketika Nabi Muhammad kemudian diceritakan kemudian kena sihir, itu biasa. Menandakan bahwa dia bukan Tuhan. Jangan sampai muncul umat seperti umat Kristen yang menuhankan manusia hanya gara-gara mujizat. Oke? Tak ada masalah di kami. Lagian juga Al-Quran menjelaskan kok. Ketika Nabi Musa kemudian diperintahkan di dalam Al-Quran surat Taha ayat 66 sampai ayat 69. Jelas kok bagaimana kemudian Nabi Musa merasa takut. Lalu Tuhan mengatakan, jangan takut. Qulna la tahaf innaka antal a'la. Jangan takut wahai Musa. Tapi apa yang terjadi kemudian dituntun oleh Allah. Tapi ternyata sihir itu kalah. Sama seperti Nabi Muhammad. Sihir pun kalah. Paham sampai sana ya? Nah, yang jadi permasalahan, kalau Nabi kena sihir, Nabi kena kusta, itu biasa. Tuhan mati ditombak gimana? Apa solusinya itu? Tuhan mati. Tuhan dikutuk dulu Bang, cuma baru mati. Ya. Bentar, bacakan dulu ayat apanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah disihir hingga terbayang oleh beliau seolah-olah berbuat sesuatu padahal tidak.
Artinya kemungkinan Isra Mi'raj itu tidak benar badannya ikut ke langit ke-7. Mungkin saja dia mimpi di dalam tenghayal dia itu karena kena sihir. Kalau Isra Mi'raj itu tidak betul, Menghayal artinya dia kena sihir. kalau Isra Mi'raj itu tidak betul, maka sejazirah Arab tidak menjadi Islam sampai hari ini. Justru karena benarlah apa yang diceritakan pada saat beliau Isra Mi'raj kepada orang-orang jahiliyah pada saat itu sampai mereka terheran-heran. Bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad yang tidak pernah menginjakkan kakinya ke Palestina bisa menjelaskan sedetail itu? Bagaimana mungkin? Nah, justru itulah orang-orang yang melakukan perjalanan tadinya untuk berdagang kembali ke Mekah yang menceritakan bahwa apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu semuanya betul. Sehingga mereka semuanya percaya tentang Nabi Muhammad. Itu saudara. Satu Arab sampai hari ini masih percaya kepada beliau. Bagaimana dengan Paulus? Siapa yang percaya di Yerusalem sana? Karena semua pada saat Isra Mi'raj, Aisyah melihat Nabi di sampingnya tidur. Nenek Masya Allah. Lukifer. Nabi Makanya Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuktikan kalau dia Isra Mi'raj. Lagi pula ikut badannya. yang memperjalankan kemudian Nabi Muhammad itu bukan dirinya, tetapi pencipta langit dan bumi yang memperjalankan itu. Maksudku gini, ikut apa badannya, masalahnya? ikut bodinya. Oh iya, ikut bodinya. ikut. Betul, ikut. Bukan perjalanan rohani. Bukan perjalanan rohani dan juga perjalanan jasmani. Jasadnya juga terangkat. Apa masalahnya? Begitu. Dia naik burak ya, naik kuda burak. Yes, dikatakan dia naik burak. Kenapa rupanya? Terbang buraknya di angin itu. Dia Udara. terbang secepat kilat, bahkan lebih cepat daripada kilat. Kenapa Lebih rupanya? cepat daripada kilat. Jadi Yes. Apa rupanya masalah? pertama memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya kan? Yes. Oke. Sudah ada di situ Masjidil Aqsa pada zaman Nabi. Ada. Udah masjid itu. Masjid itu artinya apa? Akar katanya apa? Sajadah. Sajadah artinya apa? Tempat sujud. Karangan itu cuma. Karangan Oh, pula. Kutanya dulu samamu. Nabi Daud ketika beribadah kepada Tuhan sujud atau tidak? Sujud atau tidak? Ya, mana ya? Nabi Daud. Hah? Orang Yahudi sujud ya. Kalau sujud dia atau orang tidak? Yudaisme sujud. Sujud. Nah, itulah yang dimaksud masjid. Masjid itu masalahnya artinya apa? tempat sujud. Masjidil Aqsa itu artinya Aduh. yang kamu maksud masjid itu bangunan kan? Sedangkan ketika orang Buddha mengatakan dan Masjidil orang Haram, Hindu Masjidil sujud. Aqsa Lalu itu sujud. Oh, tunggu dulu. Oke. Gila. Orang Dah, Buddha dah, sujud, dah. orang Hindu sujud loh. Maka kuil itu masjid. Enggak. Itu sujud. Masjid Tapi masjid itu sujud tempat dari sujud kata itu masjid. sajadah. Jangan kau Anda kan generalisasi. bertanya apakah di situ, Bahlul, Anda kan bertanya apakah di situ ada masjid? Saya katakan masjid itu akar katanya sajadah, artinya sujud, tempat sujud. Makanya, artinya Apakah gini di loh, situ Cuma. Nabi Salomo Itu tidak pernah kenapa bersujud? waktu membahas bahasa tentang muslim ini nggak Tetapi enak. Nabi Yang Muhammad itu kuinginkan, jangan bersujud kau bukan bahas berbicara Kristen. mengenai Bahas saja masjid. kitabmu, karena sudah ada yang Astagfirullahaladzim. sempurna. Apa? Bagimu? Karena kau pun kitabmu pun nggak sempurna. Bagimu, Kitabmu pun siapa nggak sempurna. bilang tidak sempurna? Anda kan bertanya apakah di situ ada masjid? Sempurna. Tidak. Tidak ada masjid di situ pada saat itu. Nabi Muhammad Jangan kau dikatakan katanya ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu penamaan ketika surahnya sudah diwahyukan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu setelah terjadi, lul. Sedangkan di situ Masjidil Aqsa itu ada di zaman Muhammad. Kutanya samamu dulu, rumah ibadahnya orang Yahudi tempat sujud atau tidak? Kutanya Itu dulu bait samamu. Allah dulu. Nah, Dulunya tempat itu masih sujud, bait Allah itu tempat sinagoga itu. sujud, Banyak tempat kali sujud atau ceritamu. bukan? Tempat sujud atau bukan? Jadi makanya Tempat sujud. cuma belajar dulu. Tempat sujud Sekolah atau tidak? dulu kau. Tempat Biar sujud jangan atau bukan? nggak pikir. Tempat sujud atau bukan? Tempat rumah ibadahnya orang Yahudi tempat sujud atau bukan? Kuil Hindu pun sujud situ orang Hindu. Saya tidak tanya itu, Lel. Yang saya tanya, tempat ibadahnya Nabi Salomo tempat sujud atau bukan? Kalau sujud orang Yahudi itu ibadah sujud bagus. bang itu. Sudah selesai kita, selesai. Oke? Oh berarti selesai kalau kita. tempat sujud adalah masjid, maka kuil Hindu pun masjid. Tidak ada urusan dengan itu, Lul. Ah, Kan maka Anda berarti bertanya. kau hanya egois Kan banget Anda dengan bertanya. berdebat ini. Tadi Sekarang kamu kan bertanya, begitu. loh. Kau bilang Tadi masjid kau itu tempat bertanya, loh. sujud. Apakah itu ada masjid? Saya bilang tidak ada masjid di situ. Kenapa Tidak tertulis ada. Masjidil Haram, Tapi Masjidil Aqsa? itu kemudian disebut sebagai tempat bersujud. Masjid itu akar katanya sajadah. Kalau Anda mengatakan, Anda belajar, Oke. kalau Anda mengatakan belajar dulu teologi, saya juga mengatakan padamu, belajar dulu baca Iqra 1. Untuk apa bahasa Arab ku pelajari? Untuk apa pentingnya bahasa Arab? Baik, kau jangan Kristen. Aduh. Oke, Iqra bacalah. Kristen Oke. kau masih tidur dan makan bersama kebodohan. Oke, kita bahas Iqra. Sekarang saya tanya, apakah tempat ibadahnya orang Yahudi tempat sujud? Tempat sujud. Salah nggak Al-Quran? Sujud. Ketika Nabi Oh, Muhammad Yahudi menjalankan dari beribadah tempat sujud, aku dari itu. tempat sujud, dari tempat sujud yang ada di Mekah, pergi ke tempat sujud yang ada di Palestina. Cocokologinya, Apa yang cocokologi? Anda sendiri mengatakan bahwasanya para nabi terdahulu sujud dalam beribadah. Tempat ibadahnya orang Yahudi adalah Yudaisme tempat sujud. itu beribadah sujud. Udah selesai berarti. Udah selesai berarti. Masjid.
Kenapa kau yang menyelesaikan? Lulnya minta ampun. Udah selesai dong. Karena tempat ibadahnya, tempat ibadahnya orang Yahudi itu tempat Jumat. sujud. Selesai lah, nggak perlu serang kau. Nenek kiper bahlul kau. Saya katakan bahwa tempat ibadahnya para nabi itu adalah tempat sujud. Jumat. Tapi karena kau karisteng, Ilmu pemakan si babi, Tete, Jumat di kekes- tuyul, kamu tidak bisa menerima penjelasan saya. Karena kamu tuyul, tukang tahayul. Sekarang boleh saya bertanya, gantian? Boleh. Oke, saya tanya sama saudara. Mm-mm. Siapa yang Anda Kristen ikuti menyembah manusia bernama Yesus? Siapa yang Anda ikuti? Para rasul yang menuliskan kitab Injil. Oke, apakah ada perintah untuk mengikuti mereka atau mengikuti Yesus? Rasul yang memerintahkan dan bapak-bapak Saya gereja. tidak tanya itu. Apakah ada perintah mengikuti orang-orang itu atau perintahnya justru mengikuti Yesus? Yesus sendiri mengatakan kepada Matius pemungut cukai, ikutlah aku. Ya, ikut siapa? Ikut siapa? Ikut Yesus. Ikut Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Bodoh kali pertanyaanmu. Harus dong, harus kau jawab itu. Kan udah menjawab tadi. Rasul-rasul. di dalam Rasul-rasul, kitab itu. rasul-rasul. Sementara Yesus perintahkan mengikuti siapa? Dengar. Yesus memerintahkan ikut siapa? Kenapa pertanyaanmu itu pertanyaan orang tolol? Udah aku jawab tadi. Yesus memerintahkan mengikuti siapa? Udahlah. Jadi Juma, belajar Juma. Yesus, saya tidak menjelek-jelekan. Bukan Saya siapa ya? bertanya. Saya bertanya. Kau bilang kau nggak menjelekkan faktanya. Sebenarnya kau mengikuti menghujat siapa? kawan. Kristen mengikuti siapa? Membahas menyembah yang Yesus? bukan bidangnya saja, itu sudah menyalahi etika keilmuan satu. Saya bertanya, saya minta kau yang menjelaskan. Kristen Tunjukkan dulu mengikuti kau siapa sertifikat menyembah anak Maria? Ya baru bicara. Karena bisa salah saudara, tafsir terhadap kita orang lain. percuma punya titel Kecil, kalau tujuannya hanya untuk tapi kalau menipu. kamu cari Pertanyaan gift, saya cari sederhana. poin, Pertanyaan bolehlah. saya sederhana. Nanti data Siapa nanti yang ya. Kristen ikuti menyembah anak Maria? Jawab. Yang di bawah top up dulu, kasih dulu si Juma, udah capek si Juma ini ngomong ini. Siapa yang Kristen ikuti menyembah anak Maria? Jawab. Jawab. Hai, nenekmu kiper. Udahlah, udah capek si Juma nanti kita lanjut. Hai. Allahu Akbar. Masya Allah. Malu dia. Endingnya mencekek lehernya. Nanya sana, nanya sini. Pertanyaan sudah dijawab. Dikasih pertanyaan sederhana. Siapa yang Kristen ikuti menyembah anak Maria? Bingung dia. Aku udah capek. Pamit. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Silakan. Kalau melawan arus, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melawan arus ya pasti capek lah. Allahu Akbar. Katanya Kalau dia- buat kalau cerita-cerita tentang Isra Mi'raj itu dalam Bible 2 Samuel 2 nomor 11, Mazmur 18 nomor 10, juga ada seorang mu'allaf yang menginformasikan ke saya, termasuk Wahyu 19 nomor 11. Itu adalah cerita-cerita tentang selevel dengan Isra Mi'raj. Itu ya teman-teman. Selamat. Silakan Bang Handi, ada yang ingin disampaikan? Ya itu tadi. Nabi Musa katanya nggak kena sihir. Sihir kan sama dengan tulah. Ternyata tangannya kena kusta. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi bukan Saya itu yang malah- menjadi... Ya gimana Dinda, silakan Dinda. Saya malah melihatnya tidak terlalu jauh ke sana, Dona. Kalau dia mempertanyakan seorang nabi terkena sihir buat dia suatu masalah, bagaimana ketika dia punya Tuhan dituduh gila sama keluarganya? Kok Tuhan gila? Ya ini lebih parah loh. Satu, Tuhannya dituduh gila. Kedua, mati dengan tragis. Kenapa ini tidak dipikirkan oleh mereka? Akal sehatnya kemana gitu loh. Itu Bruna. Udah lanjut. Iya, Masya Allah. Subhanallah. Ya, sekali Intinya lagi kan- ya silakan Bang Andi. Intinya yang penting menyerang Islam. Belakang persoalan itu sih dari saya. Ya, silakan. Jadi yang ingin saya sampaikan ya kepada sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya Nabi Musa juga itu terkena sihir, atau Nabi Muhammad kemudian terkena sihir, itu adalah hal yang biasa. Sihir bisa terjadi pada Nabi walaupun Nabi itu memiliki kedudukan yang agung dan senantiasa menjaga ibadahnya atau menjaga wiridnya. Akan tetapi untuk terlepas dari hal itu, ya, Nabi Muhammad kemudian seketika menyerahkan segalanya kepada Allah. Ya, sehingga kemudian ketika dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad kena sihir, itu bukan menandakan bahwa ini Nabi ini tidak maksum, berarti Nabi ini tidak terjaga. Enggak. Memang ada beberapa orang yang mengingkari, kemudian ada yang menolak bahwa Nabi Muhammad itu tidaklah terkena sihir seperti yang ada, karena itu merupakan sesuatu yang keliru. Namun perkaranya tidak sebagaimana yang mereka kira. Sebab sihir itu merupakan sesuatu yang bisa terjadi pada Nabi, layaknya rasa sakit, rasa lapar, rasa ngantuk. Sihir
merupakan salah satu penyakit dari beberapa penyakit lainnya. Terkenanya sihir seseorang itu sebagaimana kemudian seseorang itu bisa diracun. Begitu juga Nabi Muhammad terkena sihir, ya itu sama seperti sebagaimana beliau pernah diracuni. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Nabi Muhammad diracun bukan berarti itu membatalkan kemaksuman dan ketidakterjagaan beliau. Begitu juga ketika disihir. Nggak ada sama sekali. Nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Yang salah, kalau Nabi Muhammad yang menyihir. Itu baru salah. Gitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada yang bertanya kepada kita, loh katanya Allah menjaga Nabi Muhammad. Allah menjaga Nabi Muhammad dari manusia. Ya, penjagaan itu dari sisi penjagaan terhadap risalah. Sebagaimana di dalam pemahaman kita sebagai umat Islam, Allah pernah berfirman, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya, beliau terus-menerus hidup dan Allah terus menjaga hingga ajal datang padanya. Artinya, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjaga Nabi Muhammad dari sisi penjagaan terhadap risalah kenabian beliau dan risalah kerasulan beliau, di mana beliau diwajibkan oleh Allah kemudian untuk menyampaikan risalah kenabiannya, untuk menyampaikan kemudian Al-Quranul Karim kepada manusia. Ini yang dijaga oleh Allah. Ini yang dijaga. Sehingga kena sihir ya sama kena racun, ya sama ketika beliau ngantuk, beliau lapar, samanya itu. Gak ada masalah pun untuk kita umat Islam. Silakan, mungkin ada sahabat yang lain ingin menyampaikan atau menambahkan. Betul, Gurunda, Masya Allah. Jadi peristiwa tentang sihir itu justru menjadi asbab turunnya surah Al-Falaq kan gitu. Dan menjadi pedoman bagi umat Islam untuk melawan ilmu hitam, sihir dan sebagainya, dituntunlah untuk membaca surah Al-Falaq, An-Nas begitu. Jadi memang karena beliau manusia, umatnya nanti akan merasakan bagaimana dahsyatnya kejamnya para pelaku penyihir, maka diajarkanlah bagaimana cara menangkisnya. Itu di dalam Islam. Aturannya begitu. Nah ini makanya saya juga bingung ketika ada peristiwa seperti ini kepada manusia yang mulia yaitu Rasulullah SAW. Karena memang Nabi Muhammad sendiri diperintahkan untuk berkata, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, ana basyarum mislukum, aku ini manusia sama seperti kalian semua. Dan rasa sakit, sihir dan sebagainya itu disebutkan sebagai aradul basyariah, sifat kemanusiaan. Dan sifat kemanusiaan yang dialami oleh Rasulullah lalu dialami nanti oleh umatnya, dan Rasulullah sudah memberikan solusinya. Seperti itu kan, begitu kalau di dalam Islam. Nah kalau di dalam Oten saya punya pertanyaan, jadi kalau Rasulullah dituduh atau mengalami peristiwa terkena sihir, kalian pertanyakan sebagai manusia, lah lalu kenapa punya Tuhan dituduh gila? Kenapa kalian tidak berpikir dan bertanya gitu loh? Itu pertama. Kedua, ketika Tuhanmu ketakutan, ketika di Taman Getsemani dia berdoa, diberi kekuatan juga oleh malaikat. Ketika Rasulullah mengalami penyihiran, langsung ditolong, diruqyah oleh malaikat. Lah ketika Tuhanmu ketakutan juga ditolong oleh malaikat. Tapi beda level, di kami seorang nabi manusia, di kalian sebagai Tuhan. Tuhan diberi kekuatan oleh ciptaannya, yaitu malaikat. Ini yang gak nyambung, dan gunakan akal sehat. Terima kasih. Kembali pada Ya, kita sapa dulu Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. suaranya kecil. Ada suara bayi. Iya. Ideke. Mbak Ideke. Malam Bang. Ya, selamat malam, Mbak. Komal Akang banyak tentara Romawinya guys, akun habis. Ya, hati-hati makanya harus tap-tap layar. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan bagaimana keberlangsungan serta keseruan diskusi atau debat antara seorang pemuda Kristen atau apologet Kristen melawan dengan teman-teman para polemikus yang di dalamnya ada Ustadz Suma. Dan kita juga bisa melihat bagaimana dengan luar biasanya seorang pemuda Kristen ini, dia bisa mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar dari teman-teman polemikus dan juga Ustadz Suma. Kita bisa melihat juga ya, bagaimana teman-teman polemikus ini dan juga Ustadz Suma, mereka ini sangat berkoar-koar membahas tentang Alkitab atau isi Alkitab yang notabene mereka sendiri tidak mengerti dan memahami tentang Alkitab itu sendiri atau isi Alkitab atau firman Tuhan itu sendiri. Karena apa ya? Karena tujuan mereka mempelajari, tujuan mereka membaca Alkitab bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mentafsirkan, mencari tahu arti, maksud dan tujuan penulisan. Malahan mereka gunakan ayat-ayat Alkitab yang mereka comot itu untuk menyerang iman kekristenan seperti itu. Dan kita melihat ketika mereka membahas tentang Rasul Paulus ya, dari situ aja kita bisa melihat bahwa mereka sangat tidak paham dan mengerti, bahkan tidak mengerti tentang seorang Rasul Paulus dan juga tentang pengajarannya. Padahal apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan juga apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri.
Padahal apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu semuanya itu mengenai tentang karya keselamatan yang telah disediakan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yang hal inilah yang seharusnya diketahui oleh teman-teman para polemikus ya. Kalau kita melihat sejak kejatuhan manusia dalam dosa ya, manusia itu hubungan antara manusia dan Allah itu menjadi terpisah karena adanya dosa ketika mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk mereka makan. Akan tetapi karena kasihnya Allah mencari manusia serta bagaimana Allah juga menyembelih seekor binatang, kulit binatang itu dipakai untuk sebagai pakaian mereka dan darahnya itu sebagai kurban penghapus dosa. Dan hal itulah yang terus dilakukan oleh para nabi, di mana ketika mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan dosa, mereka harus menyembelih kambing atau domba yang tidak bercacat untuk mereka persembahkan sebagai korban penghapus dosa seperti itu. Akan tetapi Allah terus berjanji kepada para nabi bahwa suatu saat nanti akan ada pengganti, di mana manusia tidak akan lagi mengorbankan seekor binatang, tapi akan ada pengganti dari semuanya itu, yang dimana dia merupakan suatu korban yang akhir, korban yang paling sempurna, yang dimana korban paling sempurna itu yang akan menghapus setiap dosa-dosa manusia, memperbaiki hubungan antara Allah dengan manusia ketika kita percaya kepadanya. Dan hal itu juga kalau kita membaca di dalam Kejadian bagaimana perjalanan seorang Abraham ketika Allah menguji imannya, di situ di satu momen di situ ada yang memberkati saya juga, di mana dikatakan bahwa ketika Ishak mengatakan kepada ayahnya bahwa segala sesuatu perlengkapan untuk mempersembahkan kurban ini sudah ada, tapi di mana kurban? Di situ Abraham mengatakan bahwa Allah lah yang akan menyediakan. Ya, kata menyediakan ini relevan dengan bagaimana ketika kurban akhir itu ada, di mana ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dunia sebagai korban yang terakhir, korban yang kudus, yang mulia, yang di mana manusia lagi tidak perlu mengorbankan seekor binatang untuk menyelesaikan dosa seperti itu. Hal inilah yang sebenarnya harus dipahami oleh teman-teman para polemikus, tapi mereka hanya memahami bahwa ya nggak mungkin Yesus itu Tuhan ya. Kalau Yesus itu Tuhan, masa dia bisa dia bisa makan minum seperti itu ya, tidak memiliki rasa ngantuk. Ya emang salah. Yang perlu diketahui oleh teman-teman polemikus, hanya ada satu Tuhan yang mau menjadi manusia. Karena apa? Karena di zaman sekarang banyak manusia yang mau jadi sama seperti Tuhan seperti itu. Ya kita hanya bisa berdoa ya supaya teman-teman polemikus ini mereka bisa dibukakan matanya, hati dan pikirannya supaya mereka bisa menerima dan melihat kebenaran yang sejati yang ditemukan dalam Yesus Kristus. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.